Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Tentunya wujud syukur itu tidak hanya diucapkan dengan ucapan alhamdulillah saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, bahwa syukur yang diucapkan dengan hanya mengucapkan alhamdulillah ibaratnya adalah orang yang mempunyai pakaian yang bagus, tapi pakaian itu hanya sekedar ditantolkan saja, diletakkan di dalam almari, tidak dipakai. Maka wujudkan dari syukur itu untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, mendayagunakan apa yang diberikan oleh Allah SWT dalam nikmat-nikmatnya itu untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita semuanya digolongkan oleh Allah SWT hamba Allah yang bersyukur pada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak banyak nanti menyampaikan ayat. Tentunya ayat ini sudah panjenengan hafal semuanya kaitannya dengan bulan Rabiul Awal lahirnya Rasulullah SAW. Kita buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Surat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki teman-teman ana lakum kedue sira kabeh fi Rasulillahi ing dalam utusane Allah uswatun hasanah, teladan contoh sing apik. Liman kanggone wong kana kang ana sapa wong yarju kang padha arep-arep sapa akeh Allah Gusti Allah wal yaumal akhir lan arep-arep ing dina akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah mesti panjenengan sedaya sampun hafal, ada yang tidak hafal. Lantas bagaimanakah kita mewujudkan bahwa Rasulullah ini adalah uswah bagi kita semua, termasuk mengambil hikmah apa yang telah direncanakan oleh Allah SWT dengan diutusnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini sudah dipersiapkan oleh Allah sejak mulai kecil, sudah melalui proses sehingga pada suatu saat nanti ketika Allah SWT memberikan tugas sebagai utusan Allah membawa risalah Islam dan menjadi pemimpin umat itu benar-benar menjadi pemimpin yang benar-benar siap dalam menghadapi segala tantangan zaman.
Jadi proses ini juga harus kita ketahui bersama dan kita ambil hikmah. Yang selanjutnya bagaimana proses itu kita ajarkan kepada generasi kita semua. Yang tidak hanya kita mengetahui bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin yang hebat, yang mampu merubah dari zaman jahiliyah masyarakat yang tidak beradab kemudian menjadi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi peradaban. Ini tidak mudah, butuh persiapan, butuh proses. Karena generasi kita ini kita siapkan menjadi waj'alna lil muttaqina imam, sebagaimana doa kita semuanya di dalam surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Bagaimana menjadikan lil muttaqina imam? Ini kita bisa mencontoh bagaimana proses Rasulullah SAW yang disiapkan oleh Allah menjadi pemimpin dunia. Ketika Rasulullah SAW ini lahir, ini sudah tidak punya bapak, tidak punya ayah. Dan ketika pada usia 6 tahun, ibundanya juga dipanggil oleh Allah SWT, sehingga pada usia 6 tahun itu Rasulullah menjadi yatim yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib pada usia 6 tahun sampai 8 tahun. Sedangkan Abdul Muthalib ini adalah dari suku Quraisy, suku yang paling disegani oleh suku-suku yang lain yang ada di Jazirah Arab. Dan Abdul Muthalib ini bukan orang sembarangan, karena beliau ini ditugaskan oleh orang-orang Quraisy ini untuk memegang kunci Ka'bah, menjadi juru kunci Ka'bah. Ini orang yang terhormat, karena yang memegang kunci Ka'bah ini adalah bukan orang sembarangan, tapi adalah orang yang dimuliakan di sukunya. Tentunya relasi Abdul Muthalib itu sangat banyak sekali. Kalaupun untuk membiayai dan memberikan seluruh fasilitas untuk Muhammad yang masih berusia 6 tahun, yang masih kecil itu, sangat mudah sekali bagi Abdul Muthalib, karena relasinya sangat banyak dan dia adalah orang yang terhormat. Mau apa saja mesti bisa terpenuhi. Kalau sekarang mau naik jet pribadi gitu ya, gampang ya. Tapi tidak demikian bagaimana cara mendidik Abdul Muthalib kepada Rasulullah. Tidak dimanjakan dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh Muhammad kecil, tidak. Tapi justru Abdul Muthalib mengajarkan kemandirian kepada Muhammad. Jadi pada usia 6 tahun sudah dididik oleh Abdul Muthalib, diperintahkan untuk mengembalakan kambing penduduk Mekah. Padahal kalau fasilitas apa saja ini mudah diperoleh. Tetapi Abdul Muthalib mengajarkan kepada Muhammad ini bagaimana belajar mandiri. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya belajar kemandirian untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Ini benar-benar sudah disiapkan oleh Allah SWT, direncanakan begitu baik, sehingga seharusnya inilah yang kemudian kita contoh di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam menyiapkan generasi kita semua. Tidak kemudian dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas.
Apalagi kalau yang namanya mbah, kakek, nenek itu biasanya kasih sayangnya kepada cucunya itu melebihi daripada anaknya sendiri. Nggih ngoten Pak, kaji utare. Oke, manduk bener berarti gitu. Ya. Sayangnya luar biasa. Karena hormon kasih sayang kakek nenek itu lebih besar ya. Kalau sudah dalam masa tua itu lebih sayang sekali. Tetapi sayangnya Abdul Muthalib kepada Muhammad itu tidak demikian. Diberikan fasilitas, dimanjakan dengan segala kebutuhan yang ada, tidak. Nah, ini pendidikan yang luar biasa yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana anak-anak kita itu kemudian bisa mandiri, paling tidak ini ngerti kebutuhan dirinya sendiri. Seperti panjangan semuanya dulu ketika masa kecil. Ketika kita dalam keadaan kesulitan ini justru kemudian muncul ya, ide baru, muncul cara-cara baru bagaimana kemudian bisa menghidupi diri kita sendiri. Mungkin panjangan dulu kecil itu sudah dididik untuk jualan. Kalau sedodolan napa? Jeblem. Jojolano malih es ya. Keliling ya. Ini sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi anak-anak dan juga bagi orang tua pada saat itu, yang mungkin tidak kita sadari ini adalah bagian pendidikan terpenting untuk kita semuanya menjadi anak-anak yang mandiri. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan sekalipun ini tidak kemudian mudah mengeluh. Bayangkan Muhammad kecil yang masih berusia 6 tahun sudah diajarkan oleh kakeknya untuk berusaha secara mandiri menghidupi dirinya dengan cara mengembalakan kambing penduduk Mekah. Ini hal yang tidak biasa bagi seorang bangsawan, seorang pemimpin yang dihormati oleh masyarakat Quraisy. Ini sampai pada usia 8 tahun diajarkan kemandirian karena sang kakek pada usia 8 tahun Rasulullah ini ditinggalkan oleh kakeknya. Usia 8 tahun berarti dididik oleh Abdul Muthalib selama 2 tahun. Nah, ini pendidikan yang luar biasa yang juga harus sama-sama kita perhatikan untuk bapak-bapak, untuk saudara-saudara kita semuanya, untuk anak-anak ini, karena dalam satu penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama J. Paul Stoll, ini menemukan yang namanya kecerdasan adversity risk, kecerdasan ketahanan di dalam menghadapi kehidupan. Itu baru ditemukan tahun 2000 dan ditulis oleh Paul Stoll ini, diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Ini kalau bukunya di Indonesia sudah terbit, sampulnya kuning. Ini luar biasa sekali mengajarkan bagaimanakah kemandirian itu perlu sekali ya, kita berikan kepada anak-anak kita semua. Ternyata Allah SWT itu sudah mengajarkan kepada kita melalui pendidikan yang telah dicontohkan oleh Allah SWT melalui pendidikan masa kecilnya Rasulullah. Sudah 14 abad yang lalu baru ditemukan tahun 2000 ya, oleh Paul Stoll ini dengan kecerdasan adversity. Ini luar biasa. Jadi tidak hanya kemudian sesuatu itu adalah hal yang baru, ternyata ini sudah ada ya, sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah lahir ya, ini sudah diajarkan oleh Allah SWT kepada kita melalui pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, yaitu Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Ini disertakan ya, dalam proses membangun Ka'bah itu. Jadi Ismail kecil ini bertugas di bawah untuk memberikan
batu untuk memberikan semakin semen ya, tanah supaya untuk merekatkan menjadi dinding Ka'bah yang tinggi. Nah, ini disertakan. Hanya perlunya kita semua ini menjadikan anak-anak kita ini ketahanan mental ini penting sekali. Kalau kecerdasan IQ yang mengolah intelijensi pikiran anak-anak kita ini belum cukup. Kadang-kadang anak-anak itu pintar tapi kemudian nggak ngerti apa yang harus diselesaikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Kadang-kadang pintar kemudian stres, akhirnya gendeng itu juga banyak. Karena apa? Tidak disiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Kesulitan-kesulitan yang nantinya akan dihadapi ini harus disiapkan mulai sejak kecil, sebagaimana ya, Rasulullah disiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin. Ya, yang pertama kali adalah bagaimana cara mengatur, mengembalakan kambing. Ini sebuah proses yang harus sama-sama kita pelajari, sehingga tidak kemudian kita hanya tahu ketika ya, sudah sukses, sudah menjadi orang kaya, yang kadang-kadang anak-anak itu tertipu dengan seperti itu. Bagaimana kemudian langsung menjadi kaya, bagaimana kemudian langsung menjadi sukses, yang tidak pernah kemudian belajar dari proses sebuah kesuksesan. Sehingga ya, saat ini banyak anak-anak yang masih usia di bawah 10 tahun, nah, buat penelitian itu, ini sudah ya, ini ya, apa namanya, kena judi online, sudah terbiasa dengan judi online, dengan pinjol dan sebagainya. Karena apa? Kepingin cepat ya, fasilitas itu terpenuhi tanpa kemudian kerja keras. Pada usia 8 tahun ketika ditinggal wafat oleh sang kakek, Rasulullah kemudian diasuh oleh sang paman Abu Thalib usia 8 tahun. Abu Thalib juga demikian, bukan orang miskin ya, bukan. Dia ini pengusaha kaya. Bahkan usahanya itu bukan tahap lokal, tetapi sudah menjadi pengusaha pada tahap internasional karena sudah antar negara. Kalau mungkin di dalam skup kecil di dalam negara misalnya, ya, mungkin masih jutaan ya, ratusan juta. Tapi kalau sudah impor, ekspor, itu sudah pada miliaran. Rasulullah ini diajarkan oleh Abu Thalib bagaimana kemudian berdagang. Usia 12 tahun ini sudah diajari dagang, bagaimana ya, ekspor impor ke negeri Sam. Disetakan oleh Abu Thalib, dididik langsung untuk menjadi usahawan. Nah, kira-kira anak-anak kita, para santri ini usia 12 tahun, kamu kan sudah 12 tahun ya anak ya. Ini kira-kira sudah bisa apa? Kadang-kadang jualan aja Bang, malu-malu, gengsi dan sebagainya. Tapi Rasulullah ini pada usia 12 tahun ya, ini sudah melakukan perjalanan dagang ke luar negeri bersama sang paman. Nah, ketika dalam perjalanan dagang itulah ya, ini tanda-tanda kenabian Rasulullah itu sudah nampak ketika dalam perjalanan. Nah, ini sudah kelihatan sekali bagaimana Rasulullah ini yang jujur, ya, Rasulullah yang amanah ya. Sampai kemudian ketika pada usia 25 tahun dipinang oleh Khadijah ya, menjual barang dagangannya karena kejujuran dan amanahnya ini ya, sukses di dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi pedagang. Nah, ini perjalanan yang ketika itu ditemani oleh
Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Kalau di sini Maisarah perempuan. Hudzaifah, nah, kalau di sini perempuan, kalau di Arab laki-laki. Ini tanda-tanda kenabian sudah nampak. Inilah ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pentingnya kita mengajarkan kemandirian kepada anak-anak kita. Walaupun itu adalah pada hal-hal yang kecil untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin. Semakin banyak ya, tantangan yang mereka hadapi, ini semakin menjadi generasi yang lebih matang ya, ketika menyelesaikan masalah. Maka ketika di pondok itu ya, diajarkan kemandirian, diajarkan mengurusi dirinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang itu kalau sudah berhasil menyelesaikan dirinya sendiri, untuk menyelesaikan masalahnya orang lain itu mudah. Tapi kalau masalahnya sendiri belum beres, belum selesai, kalau disuruh menyelesaikan masalah orang lain, ya ruwet. Termasuk menyelesaikan keluarga sendiri. Kalau anak-anak kita sudah beres, kita selesaikan, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak yang baik, ya, menjadi anak yang qurrata ayun, yang soleh, maka akan mudah untuk menyelesaikan ya, orang lain. Kalau di dalam keluarga belum selesai menyelesaikan istrinya, menyelesaikan ya, anak-anaknya, ya, duablek justru, ya, aku bilang mendarik. Bagaimana kemudian kita bisa mampu menyelesaikan masalahnya orang lain? Itu bisa ngomong toh, bisa ngakoni. Nah, mestinya begitu, orang akan menganggap bukan kemudian malah tertarik dengan kita, malah kemudian menyampaikan kita. Wasbun nih, asal bunyi saja, tapi tidak mampu memberikan contoh di dalam keluarga. Ini problem besar bagi kita semuanya, para dai, para jamaah. Harus kita selesaikan diri keluarga kita selesaikan diri kita sendiri. Insya Allah untuk menyelesaikan orang lain itu akan lebih mudah karena ada uswah, ada contoh yang baik ya, dalam diri kita dan juga di dalam keluarga. Maka banyak kita kemudian merenung. Proses ini perlu kita ajarkan pada diri kita sendiri dan juga kepada anak-anak kita semua, sehingga anak itu jangan kemudian melihat sebuah keberhasilan itu kemudian tanpa proses. Prosesnya bagaimana untuk menaiki tangga ini, dari tangga pertama, kedua, ketiga sampai kemudian pada puncak. Ini tentunya banyak tantangan. Jangan melihat gunung itu indah itu saja, tapi tidak tahu sesungguhnya gunung itu ketika kita naik itu ya apa? Ya, banyak tantangan, banyak hambatan, ada jurang, ada batu, ada pohon yang harus kemudian susah payah kita mengibarkan bendera kesuksesan ketika pada puncak gunung itu. Tidak hanya kemudian melihat puncak gunung ini tidak enak ya kalau orang sudah sampai sana ini, tapi tidak pernah kemudian belajar untuk bagaimana mendaki ya, gunung itu. Maka ya, Histol ini kemudian membuat tahapan atau tipe manusia, tipe generasi. Ada yang generasi itu adalah tipenya Twitter, ya. Kemudian tipenya camper, dan yang ketiga adalah tipenya climber. Ini berbeda. Kalau tipenya yang pertama, yang Twitter ini adalah anak-anak atau generasi yang sudah putus asa sebelum dia kemudian menghadapi tantangan. Soro itu kau saya enak ngomah ya tunggu ya. Tadi tidak kemudian mencoba untuk menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi tantangan, ya. Takut untuk menghadapi tantangan, sehingga dia kemudian tidak bergerak, tidak kemudian berusaha kreatif bagaimana menghadapi tantangan itu. Maka ini anak yang perlu kita ajak seperti itu.
panjenengan sedaya ketika masih kecil ya, ketika belajar sepeda iki ya sepeda gede arek cowok ini tau upayae sampe nabrak pencit, nabrak tembok, nabrak klopo wis tiba bundas itu biasa. Boceran itu biasa. Coba arek saiki sama kene ngono. Ya. Apa maneh kakek nenek wah anak putune tiba ngono langsung. Ya, kabeh disalam. Karena apa? Sayangnya kepada cucunya, sayangnya kepada anaknya. Kita dulu kan tidak demikian. Karena keadaan arek cilik sepedai lanang pisan gede ya. Sampai naik numpak seretek-seretek padahal gak hidup ya, sikile ya. Tapi semangatnya luar biasa. Bagaimana saya bisa naik sepeda walaupun dalam keadaan ya sebenarnya belum layak untuk naik sepeda yang begitu besar. Tapi punya semangat sehingga bisa untuk naik sepeda. Nah, ini yang kadang-kadang proses seperti itu tidak kita ajarkan kepada anak kita. Karena ini kalau biyen saya itu beda ya. Tapi paling tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita itu untuk menghadapi tantangan. Termasuk mukadoro itu tantangan bagi anak-anak. Ya. Walaupun bisa ngomong berapa menit, berapa ya sampai jam ya, berapa menit ya. Itu perlu kita ajarkan karena tidak sembarang orang tidak bisa ngomong di hadapan banyak orang. Kadang-kadang nggak siap ini yang meredek kok ya. Ya. Nggak mau koplo bisa ya. Tapi harus siap ya. Walaupun tidak siap tapi harus kemudian siap ya. Tentunya kita banyak membaca ya. Jadi Twitter ini tidak berani untuk mencoba ya. Tidak berani menghadapi tantangan menjadi anak-anak yang mudah menyerah. Nah, sekarang ini muncul istilah generasi stroberi, generasi kristal. Kira-kira apa stroberi itu? Krom. Apa? Gimana stroberi? Ya, generasi itu stroberi adalah lembek tadi. Tapi bentuknya apa ini? Stroberi itu. Oh, bentuknya indah, ya. Merah merona, bentuknya bagus. Tetapi setelah kita petik, kita taruh, ya, jangankan di panasan, di tempat yang dingin pun juga layu, lembek dan akhirnya gosok. Luyur bosok ya. Tidak berani menghadapi tantangan, tidak berani mencoba sesuatu yang baru ya. Ini tipe itu ya. Yang kedua adalah tipe camper. Camp itu bercamp ya. Ketika mendaki gunung, menemukan tempat yang datar yang indah, dia kemudian ngecamp ya, mendirikan tenda, sudah nyaman di situ. Sana nang kene selama apa tuato kok ya apa guru ya ya wis nyaman nang kene. Tidak mampu kemudian melanjutkan karena tidak ada kemauan. Ya sudah di sini saja nyaman. Enggak usah terus wis turu-turu nang kene. Pemanya sudah sampai pada puncak, dia masih ada di tengah-tengah karena nyaman dengan pemandangan yang indah, nyaman dengan tempat ya yang bisa kemudian dia tempati dengan enak, bisa tidur di situ. Ini tipe camper yang tidak selesai di dalam menyelesaikan sebuah tantangan yang dia harus dihadapi, sudah nyaman dengan keadaan. Maka ketika anak-anak kita juga demikian, sudah nyaman pada posisi yang dia tempati, ya, senang ini gak usah nyambut gawe mana. Bapak wis sugih ya. Utawa wis gak usah sekolah wis duwe akeh. Ya. Ini tipe camper ya. Kan sudah enggak mau melanjutkan perjuangannya lagi karena sudah nyaman. Ya. Nah, ini juga membahayakan. Kawurunge bapakku wis nyapa omah karangan wis sono ya. Wis gak soro-soro maneh. Nah, akibatnya yang terjadi adalah zaman sudah berbeda ya. Sudah berganti keadaan dari pertanian menjadi industri ya,
industri juga demikian, ya kerjanya dengan cara apa? Kontrakan, ya. Pusing mana kan delek kontrakan mana? Ya, gak jelas ini. Nah, ini karena apa? Tidak sungguh-sungguh ketika di dalam menghadapi situasi yang nyaman, tidak mampu dan tidak mau melanjutkan tantangan berikutnya. Tapi berbeda dengan tipe yang ketiga ini. Klaim